wabarakatuh. Hai guys, apa kabar hari ini? Ketemu lagi di mata kuliah Metode Penelitian Hukum untuk pertemuan pertama dengan kelas yang berbeda. Di era pandemi ini saya akan menyampaikan perkuliahan selama satu semester, berarti sebanyak 14 kali pertemuan melalui channel saya ini. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, di share, di like, di komen, dan no skip. Oke. Untuk pertemuan yang pertama, tadi kontrak perkuliahan sudah disampaikan melalui Google Meet. Terkait materinya, saya akan menyampaikan mengenai RPS atau rencana pembelajaran selama satu semester ke depan. Jadi teman-teman bisa memahami dan sudah bisa membayangkan apa aja sih yang akan dipelajari selama satu semester ke depan di dalam mata kuliah metode penelitian hukum. Baik. Tapi sebelum ke sana, saya akan menyampaikan bahwa dengan menguasai mata kuliah metode penelitian hukum, maka diharapkan mahasiswa itu mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan materi seperti penelitian, jenis-jenis penelitian, konsep dasar penelitian, istilah-istilah dalam penelitian, tahapan-tahapan penelitian, pembuatan usulan penelitian hukum normatif dan empiris secara lengkap dan mampu membuat laporan hasil penelitian, yaitu berupa skripsi. Nah, itu sih sebetulnya. Nah, apa sih capaian pembelajaran dari program studi? Yaitu memiliki kemampuan untuk menerapkan materi metode penelitian hukum yang diaplikasikan dalam pembuatan proposal penelitian sampai dengan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Nah, oleh karena itu sudah saya sampaikan bahwa nanti hasil akhirnya adalah berupa adanya proposal penelitian. Gitu. Nah, apa aja materi-materi yang akan dipelajari selama satu semester ke depan dalam mata kuliah MPH atau metode penelitian hukum? Yang pertama adalah tentang penelitian. Apa sih artinya? Apa sih tujuannya? Kemudian apa sih manfaatnya? Gitu. Kadang kita melakukan penelitian tapi manfaatnya nggak ada, ya buat apa gitu. Nah, ini harus akan kita pelajari di minggu-minggu pertama. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian pada umumnya itu yang seperti apa gitu di dunia akademisi sekarang atau di dunia penelitian itu jenis penelitiannya itu apa aja, lalu baru kita akan mengenal jenis penelitian dalam ilmu hukum. Nah, itu seperti apa. Kemudian kita juga akan belajar tentang paradigma penelitian umum dan penelitian khusus gitu ya. Lalu nanti kita akan belajar tentang cara ataupun bentuk-bentuk kegiatan penelitian itu seperti apa. Terus penelitian hukum itu artinya yang bagaimana, tujuan dari penelitian hukum itu apa. Lalu perbedaan penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris itu apa sih, letaknya di mana gitu. Tipe penelitian hukum itu apa saja sih tipenya gitu. Nah, kita juga akan belajar apa sih arti penelitian hukum normatif gitu, lalu dasar-dasar penelitian hukum normatif itu apa aja gitu, sehingga metode penelitian hukum normatif itu yang dilakukan yang seperti apa. Nah, lalu kemudian kita juga akan belajar penelitian hukum empiris. Arti penelitian hukum empiris itu yang seperti apa, kemudian dasar-dasar penelitian hukum empiris itu apa saja, lalu metode penelitian hukum empiris itu yang seperti apa gitu. Nah, ini tentu saja akan dilakukan tidak secara teoritis saja, melainkan ketika teman-teman sudah tahu bahwa penelitian hukum normatif itu yang seperti itu, maka dalam prakteknya bagaimana gitu. Tentu harus ada output, harus ada bentuk laporan, bentuk kajian yang memang diperlukan untuk bisa kita mengatakan bahwa mahasiswa sudah paham nih dengan penelitian hukum normatif, sehingga dia sudah bisa membuat tulisan normatifnya. Mahasiswa sudah paham dengan penelitian hukum empiris sehingga hasilnya seperti apa gitu. Nanti ke depan di dalam satu semester ini saya ingin melihat perkembangan ataupun progres dari teman-teman
teman-teman bagaimana sih pemahaman teman-teman terhadap penelitian, jenis-jenis penelitian tersebut ataupun tipe penelitian tersebut yang itu dibuktikan dengan tulisan yang dibuat atau dengan penelitian yang dilakukan. Lalu setelah semua teoritis itu dianggap selesai dan dianggap teman-teman mampu, maka nanti akan masuk ke dalam tahap bagaimana cara membuat proposal penelitian gitu. Termasuk cara membuat yang paling yang paling standar itu adalah cara membuat proposal skripsi gitu. Nah, sistematika proposal skripsi itu di dalamnya ada apa aja? Nah, itu yang kemudian harus dipahami oleh teman-teman semua. Dari mulai judul, bagaimana cara mencari judul atau menemukan ide judul atau membentuk judul dan sebagainya gitu. Idenya ketemunya dari mana, cara mencari judul, kemudian cara membuat latar belakang masalah gitu. Harus ada apa aja di latar belakang masalah. Kemudian bagaimana merumuskan identifikasi masalah, pertanyaan-pertanyaan penting yang mana yang memang diperlukan di dalam sebuah tulisan ilmiah ataupun penelitian. Kemudian tujuan penelitian itu apa? Tujuannya untuk apa? Jangan sampai tujuannya hanya untuk tugas, memenuhi tugas, untuk memenuhi skripsi, enggak seperti itu. Tapi murni dari tujuan yang dilakukan dalam penelitian itu apa. Kemudian kegunaan penelitiannya seperti apa, kerangka pemikirannya bagaimana. Di situ akan dipelajari teori yang digunakan untuk menjawab identifikasi permasalahan yang tadi itu apa gitu teorinya. Kemudian baru masuk ke dalam metode penelitian. Tahapan-tahapan yang dilakukan itu apa? Mau menggunakan penelitian hukum normatif kah, atau penelitian hukum empiris, atau misalnya mau menggunakan bahan data yang mana, sekunder atau mau primer atau mau tersier, atau mau teknik penelitiannya pakai tinjauan pustaka atau mau teknik lapangan, itu tergantung dengan jenis penelitian yang dipilih. Tergantung juga identifikasi masalah dan tujuan dari penelitian yang sudah ditentukan di awal. Kemudian sistematika penelitian dari mulai bab 1 sampai bab 5, isinya apa sih yang sistematika itu gitu. Nah, nanti teman-teman setelah tahu sistematika penulisan proposal, maka harus membuat proposal itu sendiri supaya terlihat bahwa memang teman-teman semua sudah memahami ataupun menguasai bagaimana cara membuat sistematika proposal tersebut. Gitu. Nah, lalu di dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas sistematika tadi. Misalnya setelah UTS mungkin kita akan membahas bagaimana cara membuat judul gitu. Lalu judulnya dibuat dan dipraktekkan, cara membuatnya dikirimkan lagi ke saya melalui email gitu. Sehingga saya bisa melihat apakah memang judul ini sudah sesuai dengan cara membuat judul yang sudah diajarkan atau belum. Kemudian latar belakang masalah, isinya apa sih? Nanti teman-teman akan saya instruksikan untuk membuat identifikasi masalah yang dari judul yang tadi. Jadi konsisten dari mulai judul, identifikasi masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian kegunaan penelitian, dan seterusnya sampai ke sistematika penulisan. Itu harus konsisten dan itu harus sesuai dengan peminatan ataupun ketertarikan dari teman-teman semua. Apakah teman-teman tertarik dengan tema hukum pidana misalnya, atau teman-teman tertarik dengan tema hukum administrasi negara, atau hukum internasional, atau hukum perdata, atau misalnya hukum tata negara. Silahkan bebas untuk memilih tema sesuai dengan peminatan teman-teman. Jangan mentang-mentang saya dosen hukum pidana, maka teman-teman mengambil semua tema hukum pidana supaya dapat A. Tidak. Jadi silakan tergantung dari ketertarikan teman-teman mau tema apa. Karena saya berharap setelah dari mata kuliah MPH ini teman-teman bisa langsung mengaplikasikan di dalam membuat proposal skripsi beneran yang memang teman-teman ingin tulis gitu. Jadi bukan hanya sekedar tugas MPH, melainkan memang untuk menulis skripsi beneran teman-teman. Nah, itu mungkin EPS ataupun kira-kira apa sih yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan untuk mata kuliah metode penelitian hukum gitu. Silakan teman-teman membuka buku, membuka referensi, membaca referensi, membuka open mind maksudnya, supaya teman-teman bisa menerima informasi-informasi yang tidak hanya dari saya, melainkan juga bisa dibaca di buku-buku metodologi yang sudah sampaikan tadi pagi perkuliahan. Silakan gitu, atau juga teman-teman bisa langsung menuliskan sesuai dengan praktek-praktek yang selama ini tugas makalah
dari mata kuliah lain ada tugas membuat makalah, maka nanti di metode penelitian hukum kita bisa praktekkan seperti apa sih cara membuat makalah yang benar, yang betul. Tentu saja nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana cara menuliskan sebuah tulisan ilmiah gitu, terutama misalnya terkait dengan catatan kaki. Nah, ini saya terlewat catatan kaki misalnya, seperti apa cara menulis catatan kaki. Nanti itu akan menjadi bagian dari pembelajaran kita gitu. Baik, itu aja mungkin untuk pertemuan pertama terkait dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester selama 1 semester ke depan untuk mata kuliah metode penelitian hukum. Sampai ketemu di materi yang kedua nanti untuk metode penelitian hukum. Jangan lupa untuk di subscribe, untuk di like, untuk di share, dan boleh dikasih komen di situ gitu kan. Semoga kita segera bisa bertemu secara offline, kuliah daring. Kita kuliah di kampus baru, ini saya di kampus baru, jadi teman-teman juga harus bisa merasakan bagaimana kuliah di Untirta di kampus baru. Oke, saya Rena Yulia pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari mara bahaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.